Nah, beli gede. Ini ada 3 sepeda, tapi sepeda yang di belakang itu, ini menarik ini. Karena kalau sepintas orang lihat, seperti sepeda motor. Ya, Tapi ini sepeda. sepeda. Bisa jelaskan ini sepeda apa ini? Mas Andi, ini sepeda listrik. Jadi menurut kami yang namanya sepeda itu adalah yang masih menggunakan kayuhan meskipun ada penambahan electric kit di dalamnya untuk menggerakkannya. Jadi tidak murni di kayu tapi juga bisa digas begitu, Mas. Mereknya apa mereknya? Mereknya Lebui, jadi Lombok e-bike builder. Jadi ada berapa banyak sepeda listrik yang pernah dibuat oleh Lebui? Sudah 7 model. Tapi kalau jumlah mungkin sudah lebih dari 100. Jadi ini dibuat dengan keterampilan tangan atau mesin ini yang bekerja ini? Ini murni masih handmade. Oke, jadi tangan manusia, ini keterampilan ini ya? Keterampilan, ya betul. Ini yang bikin anak-anak Indonesia sendiri atau? Saya mengajak teman-teman yang memang sudah terampil dari saya, sudah punya skill. Masih cerita mengenai sepeda karya dari Beli Gede ya, Beli Gede. Desainernya siapa ini yang bikin desain sampai secantik ini? Khusus untuk yang ini didesain oleh orang dari Amerika, khusus untuk model ini. Sebentar Beli, boleh nggak diputar ke sini? Saya mau nyoba duduk sambil dengerin cerita Anda supaya bisa membayangkan. Oke, nah saya silakan. boleh numpang ini nggak? Siap, silakan. Oke, Ya. Beli ceritain. Jadi tahun lalu, kurang lebih tahun lalu ya, setahun yang lalu, mungkin karena saya sudah sering dilihat mereka dan lain sebagainya, saya ditawari oleh orang Amerika itu, orang California, Gede, saya punya sebuah desain, kamu mau nggak mewujudkan itu menjadi sepeda? Terus dia kasih desainnya? Ya, coba saya lihat desainnya, dan setelah saya lihat, wah ini desainnya oke nih, menarik. Apa istimewanya ini sehingga Anda tertarik? Saya melihat ini adalah sebuah desain yang sangat simpel tapi sangat cantik. Begitu. Jadi dalam pikiran saya, desain ini kalau kita garap serius dengan bahan yang serius, kayaknya bisa dijual, bukan hanya ke dia, ke orang yang punya desain, kayaknya kita bisa jual lagi ke yang lain, nanti kita bicarakan. Nah, ini yang paling laris, penetrasi pasarnya paling bagus, tinggi, paling bagus ya. Jadi setahun ini sudah laku sekitar 20 biji. Terus sekarang mereka order lagi 9 biji sedang kami kerjakan di bengkel. Baik, jadi Beli tadi bilang ada berapa jenis yang dibuat sepeda Lebui ini? Kalau untuk desain sendiri ada 6 apa 7 itu. Coba kita lihat di layar ya. Beli jelasin itu namanya apa, ini jenis apa ini? Desain saya pertama yang saya belajar mendesain sendiri. Oh, kayak trail ini ya? Ya, ini saya namakan Semar. Semar ini berapa harganya, Beli? Kalau Semar ini, kalau kita setting dengan settingan standar saya, mesinnya 3000 watt, baterainya 72 volt, 30 Ah itu ada di kisaran hampir 60 juta. Nah, Beli, itu artinya kita bisa minta jenis baterainya, volumenya, dan lain-lain bisa ya? Bisa request, ya tergantung. Kalau misalnya Beli, saya punya uang cuma 25 juta, bisa nggak dibikinin gitu? Bisa? Oh iya, bisa. Oh bisa ya? Oke, enak sekali ini Beli. Custom, oke. Terus? Kalau ini model Matador, saya namanya dia Matador. Matador. Jadi ya karena kalau kita lihat kayak garang, kayak banteng mau nyeruduk. Jadi. Nah kalau ini berapa harganya Beli? Sekitar itu juga, antara 50 sampai 60 juta. Sampai 60. Nah kalau ini apa ini? Nah ini model 911 Adventure. Jadi saya namai seperti itu karena ini juga desain yang spesial sebenarnya ya. Di antara yang desain yang saya punya ini memang yang paling mahal saya jual. Ini yang paling mahal? Ini yang paling mahal saya Berapa jual. harganya Beli? Kalau kita di sini di atas 60, tapi kalau mereka di luar itu malahan yang jenis ini bisa laku sampai 7.500 US, sekitar 100 juta lebih. Terus ada lagi? Oh, akhirnya ini. Ya, ini namanya tadi apa? Circuit. Circuit. Oh, ini desainnya orang Amerika itu ya? Ya, dari mereka. Dia pembeli atau dia memang desainer? Awalnya dia hanya penasaran, dia punya desain, pengen mewujudkan sepeda sendirilah. Tapi nah, kalau kemudian laku gini, bagi hasilnya gimana, Beli? Saya tidak sedetail itu membahas dengan mereka. Yang jelas saya masih patokan yang lama saya kerjakan
sepedanya, kemudian dia Dia membeli nggak keberatan. dengan harga Dia malah bangga kali ya. terserah dia mau jual berapa, itu urusan mereka di sana. Tapi Oh, ini kemudian diekspor dijual lagi. Ya. hanya khusus ke dia. Sekarang ini khusus ke dia. Kalau tidak menutup kemungkinan juga kalau orang lain tertarik bisa kita. Oh, bisa dibikin. Ya, saya dapat izin untuk menjualnya juga di sini. Oke, ini berapa harganya, beli? Kalau ini sekitar 35 jutaan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, dengan kapasitas baterai berapa tadi ini? 30 Ah, 48 volt, 30 Ah. Di charge-nya berapa lama? Kalau di charge itu antara 2 sampai 6 jam. Sampai full? Tergantung ya sampai full. Dari kalau umpama kosong sekali bisa 6 jam. Charge-nya itu bisa dicolokkan rumah biasa aja? Bisa, bisa. Buat orang-orang di luar sana tertarik pada produk-produk sepeda yang dibuat oleh sepeda kayu ini. Yang selalu jadi pertanyaan orang adalah, dari mana kemudian terpikirkan untuk membuat sepeda dari kayu ini? Iya, ini beberapa pesanan dari luar juga menarik. Sebetulnya kita ada di Instagram kita @kayuwoodenbike. Sebetulnya ketika kita publish, ternyata ada teman-teman dari Yunani misalkan, dia tertarik untuk pesan karena dari kayu dan dia punya mengelola resort di sebuah pulau. Jadi dia mau pulau itu tidak ada energi yang mungkin emisi buang. Dia kemudian memesan sepeda kayu plus ada listriknya untuk kita bisa kembangkan dan kita sudah kirimkan sampel ke sana. Tapi untuk follow up-nya terganjal COVID hari ini. Dan mudah-mudahan kalau yang negara lain kita sedang kembangkan juga. Kemarin ada kita kirim sampel ke Belanda juga, kita kirim ke Kyoto juga. Jadi ada beberapa yang kita kembangkan ke sana. Nah, ide awalnya sebetulnya lebih kepada upaya kita untuk bisa menjaga tadi, ada banyak sekali polusi, banyak sekali kemacetan lalu lintas. Sementara di kota-kota besar dunia mereka beralih kepada sepeda-sepeda untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya, menarik karena seluruh dunia sekarang kembali ke sepeda. Persis. Ya, Itu the main selain transportation ya. ini momentum sebenarnya. Betul. Apalagi ketika ada cerita bagaimana ini tadinya limbah ya. Betul. Pengertian limbah itu apa ya? Jadi begini, kayu karet itu ketika dia berusia di atas 15 tahun, itu sudah tidak diambil lagi getahnya, ya kan? Jadi pohonnya itu akan ditebang untuk replanting. Tetapi kemudian prosesnya itu menjadi sangat effort. susah lah karena dia kan tersebar di seluruh wilayah yang luas kan. Nah, pengambilannya dan pengolahan kayunya sendiri kemudian menjadi agak rumit karena dia membutuhkan bahan kimia untuk prosesnya. Makanya belum banyak industri-industri kecil, small medium enterprise yang memakai kayu karet. Biasanya hanya big company saja. Nah, big company hanya ngambil kualitas yang terbaiknya untuk mengolahnya dan sisanya ditawarkan kepada kita. Jadilah barang unik ini. Daripada dia dibuang kita pakai. Added value-nya kita tambahin meningkat lah. ya, lebih tinggi daripada sekedar itu jadi sampah Ya, begitu karena aja. harganya murah sekali gitu. Kalau misalnya hanya biasanya apa? Untuk kayu bakar? Kayu bakar. Kalau dia pakai kayu bakar itu wanginya masakan tuh Enak. Oh, kalau gitu ini aku beli untuk dibakar aja ya di rumah ya, untuk kayu bakar ini. Boleh nggak aku karena ada beli? karetnya. Nasinya rasa-rasa karet gitu. Nah, kalau orang luar beli itu apa yang membuat mereka tertarik pada sepeda kayu ini? Orang Iya hari dong. ini memang tidak hanya membeli karena biggest product gitu. Dia Produknya. pengen ada stories yang dia ceritakan gitu. Iya. Dan itu kita sebut sebagai esteem momentum dan atau monumen peristiwa. Dan ketika orang memilih kayu juga termasuk itu para foreigner melihat isunya gitu yang diangkat bahwa kita berangkat dari environment ranger yang mencoba menyelamatkan satu isu kemudian kita angkat dan menghadirkannya bukan hanya sekedar menjadi barang diam gitu tapi kita menjadi sebuah alat yang bisa difungsikan dan ketika difungsikan memberikan efek manfaat misalnya kesehatan, mengurangi polusi, heat stress dan lain sebagainya gitu. Desain-desain ini siapa yang mendesain ini ya? Iya, ini ada Internal kita ya. associate kita kebetulan juga menjalin mitra dengan para desainer-desainer dan kita juga tidak mau sendirian karena kita percaya bahwa ketika kita bareng-bareng kita bisa accelerate lebih cepat gitu. Dan buktinya ya ini kita bentuk kolaborasi dan hadirlah apa yang Bang Andi lihat depan ini gitu. Coba sekarang cerita keunggulan-keunggulan dari sepeda ini. Iya, ini sebetulnya ada lapisan lain sebetulnya selain bentuk pulau Bali sendiri. Ini Pulau Bali ya. Betul. Iya. Dan ini tidak kelihatan sambungannya, Mas. Ini seolah-olah satu kayu, padahal ini adalah lapisan Yang dilaminate. yang sebetulnya dilaminasi. Tapi karena keunikan, padahal proses awalnya ini lumayan lama. Satu frame itu butuh waktu 3 bulan waktu pertama kali riset awal. Oh, pertama Pertama kali. Sekarang? Sekarang satu hari kita Satu bisa hari. bikin 10. Oh, Jadi ini lebih karena cepat jumlah lagi orang prosesnya. yang
banyak atau karena sudah tahu tekniknya. Sudah menemukan caranya? tekniknya. tekniknya. Sudah tahu tekniknya. Jadi waktu di awal kita sebutnya namanya 3 bulan. teknik gulung benang karena setiap satu layer itu dia berhenti di satu titik. Satu layer berhenti, tunggu 1 hari sampai kering, besoknya dilanjutkan lagi layer bayangkan ya, kedua. kalau tebalnya segini bisa Nah kalau ada 30 1 layer tahun. berarti Berapa waktu yang dibutuhkan Oh, gitu. sekarang nggak perlu lagi Iya, ya. jadi kita ketemu sama tekniknya dan Tapi kekuatannya tetap kuat ya. stabil. Jadi ini bisa sampai dia ada orang bule 120 kilo, ini pernah coba. Tapi kita suggest ya mungkin 100 kilo aja lah. Iya, ya. jangan. Cukup Spare-nya lah. untuk Buat apa. Oke, juggling terus gitu kan. dan apa lagi kelebihan lainnya? Iya, selain desainnya tadi, terus kemudian dia tadi ada lapis-lapis ini, kita coba kombinasikan sekarang tidak hanya menggunakan kayu karet, tapi kita campur mungkin dengan kayu jati, kita campur dengan kayu jabon yang lebih masif. Jadi semakin banyak varian yang kita bisa manfaatkan dari produk-produk alam di Indonesia. Oke, Sehingga kita beratnya? Beratnya ini standar, sepeda biasa 12 kilo. 12 kiloan. Oh, 12 kilo. Oh, 12 kilo itu bisa diangkat oleh manusia Pakai ya? jari juga bisa. Jangan gitu. Kalau kuat jarinya satu. Oh iya, Nah, itu lumayan enteng juga. lumayan. Nah, desainnya kan seperti ini. Nah, kalau ini lebih kepada knockdown program. Jadi kita Oh, apa bikin coba? ini bisa di knockdown. Jadi bagian atas Dibagi 2, bisa dibagi 2. Oh, ini ya, Iya, dijepit betul, ini. kita Terus pisah. tinggal digabungin. Betul, karena ini masalah Terus logistik untuk apa? juga. Untuk- Karena apa? Kita Oh, mau coba ngebangun percepatan produksi. percepatan produksi, terus kemudian pengiriman. Pengiriman Kalau dia bisa dibalik, dibuka, jadi lebih iya. simpel. Dimensinya jadi lebih Dan kecil. yang lebih menarik kita mau Iya, coba iya. sampaikan kepada anak-anak Indonesia bagaimana mereka bisa membuat merakit sendiri. Merasakan. Iya. Seperti kita kecil dulu kan senang merakit, terus kemudian Iya, seperti jadi iya. Lego gitu loh, Mas. Ini sepeda yang digunakan Pak Jokowi waktu itu ya? Ya, Pak Jokowi sebenarnya pernah membeli tahun 2016. Yang saya ingat waktu itu, waktu saya menyerahkan di acara Rembuk Kreatif, dia bilang, wah ini beda, ini desainnya bagus gitu loh. Gitu. Yang lain nggak dengar. Sendiri. Jadi dipuji ya, karena Jadi, kebetulan memang Yang terakhir dipakai waktu deklarasi alumni UI. alumni UI, Ya, dia yang naik tipenya sepeda yang ini, persis yang ini. Tipe ini ya? Tipe yang ini. Ya. Dan tipe ini yang akan kita bagikan di akhir acara ini ya? Betul. Aduh, beruntung Ya. sekali ini. Ya. Bagaimana kalau kita batalkan aja pembagian sepeda ini? Mulai berubah pikiran aku ini. Aduh, terlalu bagus untuk dibagi-bagi. Sebentar aku tak mikir dulu deh. Ya nanti kita tentukan di akhir acara apakah Ya. saya akan bagikan atau tidak ya. Oke, kenapa namanya sepedagi? Berawal dari kegiatan sepeda pagi. Jadi waktu itu saya kolesterol tinggi, oke. kemudian browsing-browsing, kayaknya bersepeda nih bisa nurunin kolesterol. Terus mulai bersepeda pagi, terus lihat orang Amerika kok bikin sepeda bambu, padahal di sana susah sekali nyari bambu. Bambu. Sementara kita, Nah itu aku seperti serasa ditabok karena saya desainer, saya tiap hari bergelut dengan kerajinan, bambu ada di depan mana-mana. Wah ini kebangetan nih kalau nggak bikin itu. Jadi mulailah dibikin. Dan mereknya sederhana aja, sepedagi, sepeda pagi. itu mulai tahun berapa ya? Product development mulai tahun 2013. Produksi? Produksi 2014 waktu kami menyelenggarakan konferensi internasional tentang revitalisasi desa, kami mulai memproduksi yang mencoba dalam jumlah yang banyak. Waktu itu berhasil bikin 25 untuk event tersebut. Tapi setelah itu aku bongkar semua karena kualitasnya belum bagus. Oh, oke. Jadi terus-menerus kami melakukan penyempurnaan sampai yang sekarang ini. Sudah dijual kemana aja ini? Sepedagi ini berbeda dengan Magno. Jadi kalau Magno itu kami memang ingin membuktikan bahwa karya orang desa itu bisa go internasional ya. Jadi kami belajar tentang membuat produk yang berkualitas bagus. Tapi lama-lama karena ketertarikan saya juga masalah keberlanjutan, kelestarian, saya melihat ekspor ini nggak terlalu sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut karena menaikkan emisi karbon. Jadi saya mulai berpikir bahwa yang saya ekspor adalah movementnya. Bicara bambunya ini, ada bambu khusus atau semua bambu bisa dipakai untuk bikin sepeda bambu? Pada umumnya sepeda bambu dibuat dari bambu yang berdiameter kecil. Yang referensi yang saya dapat dari Amerika juga begitu. Sambungannya dengan serat dan resin. Cuma waktu saya mulai mengembangkan sendiri di sini ada permasalahan, yaitu serat yang paling kuat adalah serat ganja. Nah di Indonesia kan susah itu.
begitu dengar ganja langsung tangkep kan. Serat ganja. Betul, serat Apa ganja ya? itu nama yang umum dikenal adalah hemp dan dia dulu dipakai untuk serat tali kapal. Jadi memang kuat sekali dan dia perlu resin yang khusus. Nah, Oke. problemnya adalah ketika saya menggunakan bambu yang bulat itu ukurannya tidak pernah persis. Sehingga kemudian harus dibuat secara individual. Nah, di sisi lain saya melihat Tapi sekarang bambu apa aja bisa atau tidak? kalau dalam kesimpulan saya, bambu yang cocok untuk sepeda itu adalah bambu yang agak kaku. Dan saya menemukan bambu petung yang digunakan untuk sepeda gini, Bambu betung. bambu Itu yang ada, besar, ada yang di seluruh Indonesia atau? ya hampir di seluruh Indonesia. Ada Bahkan itu. salah satu yang mungkin saya lihat paling bagus itu di daerah Flores. Bambunya bagus banget. Oh, oke. Tapi ini bambunya dari mana ini? Bambu dari Jawa, dari sekitar desa saya banyak. Oh, oke. Ya, seperti itu. Siapa yang mendesain ini? Di kegiatan saya, desainernya saya sendiri. Coba kalau kita Ya. lihat dari dekat, coba jelasin apa keunggulan sepeda karya Anda ini. Saya tadi udah naikin tapi belum tahu kenapa ini menjadi istimewa ini. Oke, coba Ya. jelasin. Jadi yang kami bikin sebenarnya frame-nya ini. Ini frame kerangka ya seperti ini. Iya, itu bambu semua itu ya. Bambu dan besi untuk di Oh, sambungan. ini besinya, Ya. ya. Batang-batang bambu ini saya ambil inspirasi dari orang desa yang membuat usuk bambu. Jadi Apa bambu itu? petung yang untuk struktur atap, Iya. dia biasanya dirangkap. Oh, oke. Dirangkap agar menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Oh, Nah, oke. makanya di dalam desain sepeda gini, satu-satunya sepeda bambu di dunia yang menggunakan konstruksi seperti ini. Karena inspirasi lokal sebenarnya. Iya. Dan ini menjadi lebih kuat Oh, dan ini lebih kearifan kaku. lokal yang Anda pakai ya. Jadi Oh, iya. ada dua bambu, Yang ditangkup, bilah bambu, ya, kemudian disepersatukan. Kalau di tradisional kan dipaku. Iya. Di sini dipres, dilem. Jadi menerapkan teknologi yang baru. Kemudian sambungan ini yang kelihatan halus dan mulus ini, Iya. kalau di video tadi kelihatan dia dibuat melalui berbagai proses dengan teknik. Saya sering bilang ini teknologinya teknologi pinggir jalan, Yaitu? bengkel-bengkel mobil, bengkel duko dan segala macam. Yang penting sebenarnya dengan teknologi sederhana itu kita ngasih standar yang bagus. Sehingga kemudian bisa mencapai kualitas yang sangat baik. Sambungan besi ini saya temukan menjadi solusi. Satu adalah dia sebenarnya menjadi konstruksi ini menjadi kuat, menjadi cukup rigid karena salah satu kelemahan bambu ketika dia digunakan untuk struktur sepeda adalah lentur. Lentur boleh, tapi arahnya vertikal sini. Tapi kalau ke sini orang nanti nggak stabil. Ya, jadi kalau diperhatikan sebenarnya ini kan rebah seperti ini. Iya, iya. Dia kesininya Lenturnya kaku, gini. lenturnya baru ke sini. Lenturnya ke sini. Ya, Oke. seperti Jadi itu diperhitungkan juga ya? Nanti itu. Ya, sepeda itu kalau bentuk seperti frame ini yang paling penting adalah geometri karena itu kaitannya dengan partnya sendiri maupun pengendara sendiri maupun tipe sepedanya sendiri. Ini yang dipakai Pak Jokowi ini ya? Ya, ini Namanya tipe apa ini? Goes Mulyo. Gowes Mulyo. Ini Mulyo itu namanya paling mulia. Jawa semua. Oke. Goes Mulyo. Ada berapa banyak sebenarnya desain atau jenis yang Anda buat? Sebenarnya kami ada 5 tipe. Satu adalah Dalan Roto di stand aja. Ini kenapa ininya kayak sepeda balap gitu? Ya ini yang namanya Dalan Roto. Oh, Dalan Roto. Dan Ini Roto artinya dia jalan pakai drop bar ya, rata. pakai ban 700C, kemudian bannya tipis ya untuk jalan yang halus seperti Oke, itu. terus? Rute panjang. tipe lainnya. Ini Dwi Guno tapi dia di setting untuk jalan aspal ya. Oh, oke. Ya, Dwi Guno, tanpa tapi- suspensi harusnya ini bisa juga dipasang suspensi, seperti Suspensi, itu. oke. Ini Wah, roda ini cilik. ini yang cewek ini ya? Ini untuk cowok maupun Oh, cewek. cowok maupun Ya, cowok cewek, maupun iya. cewek. Ini yang sekarang lagi paling banyak ditunggu ya. Jadi kalau beli ini harus ngantri dan berjarak. Gitu. Sombong. Karena ini paling banyak disukai. Dan ini mendapat penghargaan Good Design Award di Jepang tahun 2018. Menang jadi apa? Gold Award. Kategori apa? Oh, Gold Award itu best 20. Jadi di antara 20 tidak ada produk sepeda. ini satu-satunya. Satu-satunya sepeda.